yang kalau untuk di kalangan pekerja nih ya paling, dan gue sempat ngalamin sih. Itu ini ada namanya penyakit ada kutip penyakit baru namanya Zoom fatigue. Jadi Zoom fatigue itu yang ibaratnya penyakitnya disebabkan terlalu banyak Zoom gitu. Terlalu banyak video. Sehari bisa 5 meeting. Iya. Gizmo Talk Podcast. Halo, ketemu lagi bersama gue Cawir. Di sini ada Mas Pras, ya. Di sini ada Mas Bambang. Dan kita bakalan ngelanjutin lagi nih pembahasan dari video sebelumnya, di mana kita membahas mengenai apa sih kaleidoskop 2020 ya. Kan di video sebelum itu ada smartphone, dan sekarang kita ngomongin tentang teknologi nih. Teknologi apa aja yang lagi booming, terus apalagi yang zong gitu kan, apalagi tahun 2021 ya, terutama. Terus harapan 2021 ini yang bakal ngehits apa aja. Jadi ya gimana nih menurut Bang, tahun 2020 ini sepanjang peliputan atau apa gitu ya, atau pengalaman sendiri gimana untuk teknologi? Sebenarnya kalau yang 2020 udah dibahas di video sebelumnya sih, so far hampir sama. Jadi tapi 2020 ini sangat berbeda karena ada pandemi. Itu mengubah cara kerja kita, terutama ketika belajar, ketika bekerja dan melakukan berbagai kegiatan ya. Sehingga teknologi yang dipakai pun akhirnya berubah juga. Maksudnya berubah tuh lebih dimanfaatkan lah, karena dengan pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ketergantungan terhadap teknologi digital itu semakin tinggi kalau aku perhatikan ya. Dimana sebelumnya ketika 2019 mungkin kita nggak terbiasa dengan Zoom meeting misalkan. Walaupun sebenarnya kita udah tahu udah lama, tapi kita kayak gak enak aja loh meeting virtual, kesannya gimana gitu. Google Meet udah tahu lama, cuman kesannya kok gitu ya gitu. Nah akhirnya tahun 2019 itu mau gak mau ya, karena bisanya itu akhirnya kita udah kayak bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita sebagai media ketika konferensi pers dulunya kita pasti datang liputan nih. Nah itu liputan tuh harus ke hotel kemana, itu kadang lumayan nyita waktu sih, karena 1 jam harus ke sana, kadang belum macet lah, macam-macam lah, kadang bentrok, itu lumayan ini sih. Walaupun seru, nggak bisa tergantikan dengan ketemu tatap muka, tapi akhirnya dengan adanya pandemi ini kita udah terbiasa dengan Zoom meeting yang makin banyak jadinya sih, makin banyak acara, kadang sehari bisa 3 kali 4, itu pun semua lewat tinggal semua Zoom sih, ada Google Meet dan yang lain-lain. Itu akhirnya menimbulkan kebiasaan baru dengan teknologi sih. Aku lihat seperti itu. Terutama yang tahun 2019 paling berasa seperti itu sih ya, menurut saya. Mungkin kalau Pras ini beda lagi. Ya memang 2020 itu tadi kebanyakan event yang biasanya diadakan secara luring sekarang jadinya daring. Terus di mana kita mungkin selama ini nggak ngerasa kalau webcam laptopnya tuh kurang bagus, terus habis itu kita harus Zoom meeting. Kok ternyata buram ya kemana-mana gitu. Terus akhirnya kita memanfaatkan teknologi yang ada, kita pakai kamera smartphone buat jadi webcam, terus kita analyze atau kita beli webcam tambahan. Memang yang paling kerasa sih itu ya selama 2020 perkembangan teknologi. Memang terus smartphone rilis terus, cuman ya kitanya kayak mengcover itu semua dengan cara yang berbeda. Mereka juga rilisnya dengan cara yang berbeda, secara virtual, semuanya serba virtual. Ya itu yang paling terasa bedanya kemarin. Ya, memang sih kalau dari pengalaman gue pribadi nih, kalau untuk yang masa Zoom meeting itu ya, jadi kan sekarang khususnya sih video conference ya. Jadi sekarang itu kan PJJ semua jarak jauh, atau PJJ maksudnya PJJ itu orang tua ya, sekolah. Terus, ya pembelajaran jarak jauh, terus juga untuk yang kerja itu biasanya Zoom meeting ya segala macam. Nah kalau untuk yang orang tua nih, gue sejak diberlakukan PJJ kan pandemi itu semua kegiatan belajar mengajar itu di rumah kan. Nah itu gue diribetin sama dari teman-teman, nanyain harga laptop lah, harga smartphone, ngalamin nggak? Tolong rekomendasi harganya laptop jutaan gitu, tolong gini-gini harganya berapa gitu. Nah itu udah mulai banyak tuh. Jadi ada juga yang bahkan sampai, Wir lo bisa installin ini nggak gini-gini, ini langsung minta install aja kalau gitu kan. Dan mereka pun juga biasa kan kalau beli itu kan nggak berani ke toko langsung kan, karena toko-toko juga pada tutup. Jadi mereka tuh ngandelin benar-benar online. Nah itu, jadi mereka tuh nggak ngerti kalau ternyata ya udah beli, pokoknya udah ada Windows 10 udah itu aja, itu udah ini. Yang lainnya juga tinggal minta diinstalin aja sama si sellernya untuk Office segala macam gitu. Dan pada akhirnya mereka mencoba gimana pun caranya udah harus percaya sama e-commerce yang sebelumnya harus ketemu offline kayak
ini tolong cariin dong toko yang bener-bener ini aman kok gitu. Yang masalah ini bener gak sih kayak gini, bener sih harganya segini. Itu jadi mulai ibaratnya sih jadi kayak kebiasaan baru, bener ya. Jadi kayak normal banget. Terus terutama orang yang tadinya belanja apa-apa kan biasanya ke mall. Sekarang udah lagi sehari-hari pun untuk yang groceries pun kita udah memanfaatkan apps kan, kayak gitu sih. Iya. Dan sampai yang ibu-ibu sendiri yang tadinya nggak beli sayur mayur pun sekarang. Iya, mau tuh mereka tuh harus nemenin anaknya untuk laptop gitu kan. Jadi itu challenge sih. Iya. Jadi benar-benar ngubah banget lah. Itu mungkin kita yang di Jakarta atau kota besar masih enak lah karena konektivitasnya oke. Itu kasihan tuh yang di daerah yang mungkin kemarin sempat baca berita itu untuk dapat sinyal tuh dia harus jalan berapa kilo, itu kasihan banget sih. Yang harus sampai ada yang naik pohon segala macam kayak gitu. Belum lagi juga kalau ya ini lebih ke isu ekonomi sih, lebih yang masalah orang tua atau keluarga yang maksudnya nggak berkecukupan. Atau apa. Akhirnya pernah ada yang dengar mencuri handphone buat anak sekolah. Iya, itu pencurian terus yang masalah. Ya metami sih sampai ada yang bunuh diri juga ya kan. Jadi di balik kebiasaan baru itu juga nggak cuma ngubah jadi sesuatu, mungkin kalau yang berkecuali ya oke lah, adaptasi cepat, terutama yang memang infrastruktur teknologi udah oke gitu, yang kota besar mah udah, tapi yang untuk di daerah terutama yang daerah terpencil, terus khususnya orang yang ekonominya juga pas-pasan, mereka kan harus iniin budget banget kan, budget untuk smartphone, untuk pulsa, untuk apa gitu. Jadi ya benar-benar disruptif ya. Iya. Jadi ya tahun 2020 ini benar-benar kayak bisa dibilang pemaksaan orang untuk beralih ke online. Mau nggak mau nggak ada kata enggak gitu. Jadi mau yang ekonominya cukup atau yang pas-pasan jadi buatnya itu harus adopsi teknologi. Jadi tapi memang ini ada bagusnya sih, dalam arti kan kita nanti bakalan karena udah ketemu efisiensinya nih. Itu biasanya bisa jadi bakal diterapin terus nih, terutama untuk kantor-kantor nih, kantor-kantor yang udah mulai terbiasa video conference pakai Zoom, Google Talk atau apa gitu. Udah mulai banyak sih yang dia menerapkan WFH full terus-terusan. Jadi walaupun mungkin semi, jadi ya sebagian untuk dalam seminggu mungkin ke kantor cuma sekali 2 kali gitu. Jadi makin terutama nih untuk biaya operasional kayak listrik gitu kan. Meskipun akhirnya impact-nya dulu baik yang mencak-mencak yang masalah listrik naik gitu kan. Itu yang ya di satu sisi juga ada penghitungan yang nggak beres di pihak penyelenggara listrik ya. Terus juga tapi satu sisi juga kita nggak sadar tuh kadang-kadang kita kan dulu mungkin di rumah cuma berapa jam, mungkin TV mati atau apa, sekarang kan benar-benar semua terus juga laptop, smartphone, mungkin laptop nggak tahu sih kontribusi berapa persen, cuman seenggaknya itu di rumah hidup, terutama yang AC tuh, itu berasa banget kan, itu yang pembengkakan. Cuman di sisi lain kan kalau dulu kita 2 jam atau 3 jam waktu itu terbuang di jalan, itu lumayan lah tuh. Ada apalagi nggak punya kendaraan sendiri, dia ngecek tuh setiap hari. Ada teman yang sehari itu bisa 100.000 lebih untuk itu doang gitu loh. Bayangin dengan di rumah sebenarnya ya lebih efisien sebenarnya gitu. Terus waktu bersama keluarga juga lebih banyak lagi gitu. Ada plus minusnya sih, ada namanya disruptif sih ya gitu. Terus juga yang kalau untuk di kalangan pekerja nih ya, paling medan gue sempat ngalamin sih. Itu ini ada namanya penyakit ada kutip penyakit baru namanya Zoom fatigue. Jadi Zoom fatigue itu yang ibaratnya penyakitnya disebabkan terlalu banyak Zoom gitu. Terlalu banyak video. Sehari bisa 5 menit. Iya. Jadi makanya gue ngerti banget kenapa si Zoom itu ngebatasin durasi kan. Setiap itu mungkin karena itu kali ya, untuk mengantisipasi, karena yang gue baca-baca di artikel kesehatan memang nggak direkomendasikan untuk 1 jam full untuk video conference, karena konsentrasi itu lebih justru. Kita kayak gini kan ngobrol enak. Mungkin kalau untuk kita ngomong secara misalkan virtual itu mungkin gue agak-agak gimana tuh, karena semua indera kepake kan, kayak masih kuping, terus mata, terus juga kita kayak tertekan untuk kelihatan mantengin kamera terus kelihatan ganteng gitu ya. Mesti kayak anjir gue gimana gitu kan. Ya atas sih boleh, ini bawah udah dekil gitu. Karena nggak pernah mandi gitu. Ya makanya itu Zoom fatigue tuh. Ada ngalamin nggak kayak gitu Zoom fatigue? Kan katanya sebulan itu sehari itu bisa 3 kali itu. Kerasanya kayak lebih sering ya Mas ya, ketika kita pakai Zoom, dan memang kesannya kayak
bisa di rumah aja, terus nggak perlu yang pindah kemana, tapi somehow lebih capek gitu. Lebih capek, benar. Lebih capek kalau pakai Zoom, jadi ya kayak kita harus dengerin banget gitu kan. Dia ngomong apa, kadang-kadang kalau mungkin banyak interupsi gitu kan, dia ini siapa yang ngomongnya aja gitu kan, itu makin ya makanya itu sih apalagi ada koneksinya jelek, aduh. Iya udah kayak itu kayak masalah krusial di semua ini kan, padahal lo ini. Ya terutama kan di Indonesia kan apalagi tuh yang untuk penetrasi internet kan juga masih maksudnya mungkin penetrasi cuman untuk kualitasnya itu yang masih kita kadang-kadang di beberapa tempat yang teknologi untuk kecepatan internet 4G itu kecepatan tuh kayak dial up gitu kan. Ya ampun, itu gue buka email aja kesel kan. Apalagi kalau pakai provider wifi yang modemnya harus turun restart gitu. Iya. Nah, itu kayak Iya, itu banyak tuh keluhan-keluhan itu kan yang paling banyak diserang netizen. Ya tabah ya Min ini nonton gitu. Ngerti rasanya somehow ya. Ya, pokoknya itu sih. Jadi di satu sisi memang ini sesuatu yang nggak terduga gitu kan, tapi kita ngerasain efeknya banget tuh yang masalah ternyata internet di Indonesia tuh kayak gini ya, maksudnya itu terutama untuk yang daerah kan, teriak-teriak mereka karena internet nggak nyampe ke daerahnya, bahkan sampai ada inisiatif dari guru yang nyamperin murid gitu, sama murid yang nggak punya smartphone gitu. Even dulu kan pernah ada itu tuh TV TVRI, jadi tiap pagi jam 8 atau 9 itu pun ada yang nggak punya, jadi kayaknya guru situ. Iya. Jadi sekalipun TV itu hampir terserial itu mungkin di atas 60% penduduk punya, tapi tetap aja ternyata masih ada yang nggak punya. Maksud gue nggak punya TV loh. Karena memang nggak mau nonton TV gitu. Nggak butuh sekarang ya. Jadi lebih ke situ sih. Nah ngomong-ngomong, tadi kan kita ngomongin yang masalah untuk ibaratnya aplikasi yang booming gitu, yang mengubah gaya hidup. Nah, itu juga karena pandemi kan. Nah tapi dari sisi juga kan ada isu terutama untuk jaringan jaringan yang telekomunikasi. Itu lo gimana misalnya ada update dari operator gak mengenai kesiapan mereka gitu kan? Kalau jaringan tuh sebenarnya operator itu bekerja makin keras sih sejak ada pandemi, karena ada tuntutan dari user untuk mereka menggunakan internet sehari-hari, terutama di daerah yang residensial ya. Terutama kalau dulu kan fokusnya operator tuh di padat penduduk, terutama di daerah perkantoran. Nah sekarang fokusnya mereka tuh daerah residensial, di perumahan. Itu paling jadi peningkatan kapasitas di situ sih. Termasuk yang ketika kemarin Idul Fitri nggak ada lebaran kan, mereka udah nggak ngurusin itu, tapi makin dikuatin lagi dari daerah perumahan itu yang ini. Cuman kendalanya ya itu sih, di Indonesia itu kan secara geografiknya emang beda dengan negara lain, jadi agak susah sih untuk bikin, walaupun mungkin justru Indonesia itu lebih jago dibanding Singapura misalkan. Singapura tuh diuntungkan dengan negaranya udah gitu doang gitu, dia butuh berapa TSS, butuh pindah gitu, terus mau membangun fiber optik juga gampang mereka gitu. Sementara kita challenge-nya tuh luar biasa besar gitu, termasuk ketika provider kabel internet yang kayak ISP itu mereka kesulitan untuk masuk ke daerah-daerah mana-mana karena ada izin regulasinya pun susah di Indonesia tuh, harus kan izinnya tuh dari tingkat RT naik sampai tinggi tuh, ribet lah di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa secepat itu untuk pengembangan jaringan di Indonesia. Termasuk 5G yang sampai sekarang frekuensinya juga masih dicari, itu masih lama. Sementara kalau kita lihat di negara lain udah mulai banyak yang adopsi 5G kan. Handphonenya pun di Indonesia udah ada kan, tapi nggak bisa dipakai gitu. Kayak dari awal tahun itu mereka beberapa brand smartphone bilangnya ini handphone 5G, terus kita sudah sedang menguji dengan operator ya. Tapi sampai sekarang sampai akhir tahun pun juga implementasinya belum ada. Padahal secara teknologi bisa semua. Sebenarnya operator tuh mereka udah ready, mereka bilangnya. Telkomsel, Excel, mereka udah trial emang. Dan secara teknologi kan biasanya mereka kerjasama sama Ericsson lah, sama Huawei, sama Qualcomm juga untuk trial kayak gitu. Mereka udah ready. Tapi ya itu untuk deploy 5G itu butuh regulasi kan dari Kominfo gitu. Itu yang bikin lama. Ya, sama mungkin dari kesiapan masyarakat setempat ya. Karena kan kadang-kadang nih untuk yang pandemi selama ini kan isu-isu kan parah katanya teknologi 5G itu penyebab corona atau apa gitu yang sampai di London dihancurin di beberapa negara itu
juga ini sih juga membuka mata bahwa ternyata negara yang kita pikir maju pun sama aja iya, kita gitu. masih bisa terkena negara Amerika yang mikirnya kita Amerika Eropa tuh maju udah berpendidikan terus sama aja sama kita itu gitu. percaya gitu loh, bilang bahwa nanti bakal ditanam chip lah. Iya. Iya. Terus juga tapi kalau di Indonesia itu yang gue dengar kan juga ada beberapa cerita dari yang orang-orang yang untuk kerja di site itu katanya juga dari ada penolakan tuh dari masyarakat setempat untuk mau BTS gitu, malah pernah ada yang disamperin pakai golok lah apa itu sih. Itu karena itu sih. Even kan Inggris kita bilang Indonesia. Terutama yang daerah-daerah pelosok kayak gitu kan. Jadi memang dibutuhkan penerimaan dari masyarakat setempat. Jadi ibaratnya kalau itu dipersulit juga ibaratnya kan. Dan ini juga sebenarnya buat mereka juga kan, memutuskan isu-isu itu juga mempermudah, terus juga membuka akses buat operator mengisi celah-celah yang kosong di daerah gitu kan. Terutama kalau isu dari infrastruktur sih daerah terluar tertinggal yang perbatasan gitu ya. Karena itu mereka sangat sulitan untuk akses internet kayak gitu-gitu sih di mereka. Sebenarnya kan pemerintah punya program usul paling bakti, tapi ya masih belum bisa tercover semua sih. Gitu. Jadi masih perlu banget nih untuk yang ya pokoknya berasa banget lah kita selama pandemi ini isu-isu yang masalah internet itu kelihatan banget. Memang daerah sini ini loh zong gitu kan. Terutama gue juga waktu itu juga sempat mobile kan untuk mobile ke beberapa daerah gitu. Dan gue harus tetap Zoom meeting gitu. Nah itu berasa banget sih wah gila ternyata di daerah ini. Padahal kan bisa dibilang tuh hampir pakai semua operator gitu ya. Semuanya operator itu zong gitu kan. Makanya dan itu juga daerahnya nggak pasok-pasok banget gitu kan. Apa memang terbagi BTS kurang cukup menampung bisa jadi. Apa gimana makanya benar sih kalau misalnya karena kan dulunya fokusnya di Jakarta udah ready lah karena emang padat penduduk kan. Jadi biasanya satu BTS tuh muat beberapa titik. Nah ketika di daerah yang dulunya nggak terlalu pakai, sekarang pakai semua. Sekarang ngumpul semua itu makanya itu gue harus mikir gila tuh jangan nih di tempat spot gue mengakses internetnya semua orang sama gitu. Mungkin ada yang lagi belajar, ada yang lagi WFH gitu kan. Jadi lebih ke situ ya. Misalkan kalau untuk telekomunikasi nih, sektor telekomunikasi itu apalagi nih Bang yang paling update banget misalnya untuk kan ya itu regulasi tadi yang masalah untuk regulasinya ICR itu ya untuk SIM card tadi kan kita udah bahas di video sebelumnya tuh gimana bahwa ternyata niatannya bagus tapi maksudnya niatnya bagus tapi nggak cukup gitu niat bagus dong karena persiapan juga nggak bagus buat apa gitu kan akhirnya juga mandak kan untuk CR gitu. Terus gimana kalau untuk yang teknologi misalkan yang di bawah smartphone misalkan untuk dalam arti kan teknologi kan udah kayak IoT gitu udah nyebrang semua ya maksudnya dalam arti untuk dari smartphone kita bisa lintas perangkat gitu. Nah itu gimana tuh kalau untuk kayaknya kalau untuk Xiaomi itu masuknya agresif? IoT itu mulai dari mainstream sih. Ketika sebelumnya mungkin perangkat itu lebih ke smartphone sama laptop ya. Sekarang terutama di tahun 2020 yang ini pemanfaatan itu semakin meluas. Ketika dulu mikirnya wah IoT apa sih, smart home apa sih? Sekarang udah mulai biasa sih. Orang CCTV di rumah, teman-teman tuh udah mulai biasa kayak gitu sih kayak sekarang. Terutama itu sih terutama dari Xiaomi yang dia emang produsen smartphone dan dia punya banyak produk IoT, dia makin gampang jualnya sih kayak gitu-gitu. Kemudian juga smart city jadi pemanfaatan teknologi di kalangan pemerintah itu juga makin bagus sekarang. Walaupun kemarin sempat di tol itu ya itu nggak apa-apa, yang CCTV-nya mati. Sudah tinggal lagi kan. Topiknya agak. Topiknya lagi nggak pakai bip kok. Bip soalnya gitu ya. Ya pokoknya memang kadang gitu sih. Mungkin kita itu masih ada ya balik lagi ya bikin peraturan gampang, menyediakan gampang, tapi maintenance itu yang susah perawatannya gitu. Jadi kayak udah gitu kan, nggak. Makanya kadang-kadang di saat lagi ya kayak nggak usah gitu yang kasus kebakaran gedung yang yang juga gedung itu bisa nggak ada sistem itu heran sih. Jadi maksudnya padahal jelas-jelas itu salah satu surveillance kan, maksudnya yang benar-benar bisa diandalkan ketika ada kejadian tertentu gitu. Ini ya balik lagi gitu
maintenance-nya gimana gitu. Terus juga kalau apa yang smart city ya, yang smart city. Jadi kalau smart city sih memang sebenarnya kalau kebetulan kan gue juga dulu pernah liputan di government ya, sebenarnya udah lama sih, mungkin 10 tahun yang lalu. Cuman ya gitu, mereka tuh secara pemerintah setempat, pemerintah daerah tuh punya konsep yang bagus. Konsep udah ngomong wah gini nih, udah nanti kita bisa untuk pelayanan tuh bisa langsung dari rumah, pelayanan publik segala macam. Tapi balik lagi teknologi pendukungnya nggak ada. Sama ya itu komitmen cuman sebatas lidah gitu kan. Bener. Begitu lo udah, ayo Pak, kapan gitu. Bahkan gue pernah ya. Mindsetnya masih belum nyampe situ juga. Jadi begitu mereka begitu dulu kan pernah booming e-government itu semua daerah tuh rata mau nerap ke smart city itu udah 10 tahun yang lalu ya. tapi mana gitu maksudnya gue malah gue ngeliatnya setelah gue cek lagi daerah yang pernah ngomong wah gue bakal gue cek lagi websitenya malah zone gitu kan. website daerahnya gitu kan. Jadi yang .go.id gitu kan ini agak ya kita jangan gitu dari websitenya aja udah kelihatan kan ini government-nya kayak apa gitu, nggak diupdate apalagi yang lain-lain gitu yang bangsa layanan satu atap segala macam. Itu pengaruh banget dari leadership-nya sih, dari kepala daerahnya itu sangat pengaruh di situ sih. Dan kadang-kadang sih gini problemnya. Termasuk Jakarta ya. Gini problemnya untuk leadership gitu ya, untuk kepemimpinan itu kadang-kadang gini, begitu ganti kepemimpinan itu beredar lagi regulasi. Kenapa sih nggak dilanjutin? Kalau yang udah bagus dilanjutin. Ada loh beberapa kasus di daerah itu yang government-nya udah oke, malah melampaui Jakarta dulu ya, waktu yang gue ingat banget waktu itu boleh sebut kabupatennya soalnya bupatinya udah ketangkep korupsi. Jadi waktu itu ya, jadi untuk KTP itu bisa 5 menit. Jakarta itu berhari-hari, daerah ini udah 5 menit gitu. Itu udah bagus, tapi begitu bupatinya ganti lengser, itu malah makin amburadul gitu. Jadi yang gue dengarnya sih justru yang standarisasi pelayanan publik yang udah bagus, yang udah menggunakan teknologi itu malah kepake gitu. Jadi menurut gue ya itu leadershipnya parah banget. Jadi kayak padahal yang udah bagus harusnya dilanjutin kan. Kayak kenapa mereka harus bikin kebijakan baru dengan penyebutan nama baru nama baru, istilah baru, yang bikin pusing dan akhirnya kan kena imbasnya tuh ke masyarakat yang ngerti apa gitu. Yang taunya dulu nih enak nih bagus, tiba-tiba ganti nama, ganti ini terus sistem lagi. Karena setiap kepala daerah tuh biasanya dia punya ego untuk bikin legacy misalnya gitu kan. Pernah bikin ini gitu. Ya bahkan kan setahu gue kan kalau untuk penerapannya kayak smart city atau e-government banyak kok kayak si vendor itu yang ngebantu malah kayak ngasih hibah gitu kayak sebut aja brand Cina lah ada yang gue itu 3 huruf sama yang Huawei sebut aja. Ya pokoknya dia juga ada maksudnya udah bermitra dengan beberapa maksudnya kota kan maksudnya itu udah maksudnya harusnya bisa lebih dikencangkan, tapi kayaknya mereka tuh juga bergantung sama komitmen dari pucuk pimpinannya juga sih. Kalau misalnya pucuk pimpinannya masih ngutamain hal yang lain ya smart city itu bakalan susah ya gitu. Paling smart city yang sekarang paling berasa banget yang gua alamin ya itu smart city ala-ala daerah itu adalah wifi di taman-taman. Itu smart city. Iya, tapi nggak ada CCTV. Dulu ada wifi tapi nggak ada CCTV ya lu. Ya padahal smart city itu layanan yang benar-benar ini sih menyeluruh sih. Iya. Jadi ibaratnya kalau smart city kan lo di rumah sampai berangkat keluar sampai balik ke rumah itu seenggaknya udah terkonek semua ya, maksudnya udah termasuk layanan transportasi publiknya juga udah bagus, sudah jadi kayak gitu sih. Ya emang masih jalan panjang sih untuk menuju. Iya, jadi iya tuh kalau di beberapa kalau pemerintah tuh tergantung sama birokrasi, regulasi gitu tuh sangat berat sih. Tapi kalau di ekonomi yang kayak UMKM tuh menurut sih tahun 2020 ini lumayan bagus sih. Dengan Indonesia tuh menurutku ini ya, yang penting UMKM itu bisa jualan, dia nggak bakal kena krisis lah, beda dengan negara lain ya. Negara lain ketika lockdown gitu ya, kemudian dia benar-benar bisa hancur gitu. Sebenarnya Indonesia tuh kuatnya di UMKM, warung, contoh macam-macam dia masih kuat. Dan sekarang apalagi udah ada aktivitas lagi, udah mulai normal. Termasuk mengubah gaya hidup pengguna itu mobile payment yang sekarang makin udah menjadi bagian dari kehidupan kita gitu loh. Kita bayar kemana kita udah biasa pakai Dana, pakai OVO, GoPay itu udah jadi kesadaran, dan itu meningkatkan
ekonomi yang lumayan bagus sih kalau menurutku sih kayak gitu. Satu sisi juga teknologi si e-wallet itu kan juga itu kan touchless transaction, maksudnya touchless kan aman, Nah, itu kan salah satu yang direkomendasikan untuk selama pandemi. Jadi kita tuh bisa mungkin menghindari kontak gitu untuk pembayaran untuk kayak duit kembalian. Ini bayangin kalau kita beli di warung ada kertas tuh kan, mana gitu. Sampai ada minimarket dia ngasih plastik kembalian itu kan. Jadi malah boros juga sih dengan itu gitu. Oke, itu salah satu yang ibaratnya yang gak disangka-sangka teknologi e-payment itu membantu dalam arti membantu mengantisipasi penularan gitu, potensi penularan dan juga memudahkan UMKM-nya untuk dia transaksinya lebih tercatat sih kayak gitu mereka. Kalau dulu kan manual harus nyatet gini-gini, sekarang udah pakai aplikasi dan udah akuntabel ya. Dulu kan mereka cuma kayak pembukuan ala-wali gitu. Misalnya duit segini diambil mamah gitu. Bahkan sekarang tuh di warung-warung tuh udah ada ini QRIS itu Kris QR code yang sudah disatukan dan bagusnya adalah para penyedia digital payment sampai perbankan pun mereka kerjasama untuk memudahkan kita metode pembayaran supaya dia gampang aja. Satu barcode untuk semua platform jadi nggak usah repot-repot pakai ini jadi cukup. Itu enaknya KRS itu lumayan membantu banget sih. Dibanding sebelumnya kan kita harus barcode semua gitu. Iya, kayak mereka harus pajang mungkin 4 barcode ya untuk masing-masing metode pembayaran, cuman sekarang tinggal satu aja kita bisa scan ya. Terus juga kalau kalau untuk e-commerce itu kan juga booming banget ya. Selama pandemi, apalagi ya makanya itu dia itu UMKM juga ketika semua event-event offline, maksudnya event-event tahunan itu berguguran selama pandemi, Harbolnas enggak jalan terus kan. Harbolnas jalan terus gitu. Jadi itulah pokoknya teknologi itu benar-benar dan ibaratnya pandemi kayak sekarang ini kayak menguji kita sih, menguji kita sebagai pengguna tuh udah siap beradaptasi apa enggak, terutama dari sisi penyedia itu juga ujian juga. Reliable gak? Maksudnya untuk digunakan perangkatnya kan teknologi bermanfaat gak? Kalau enggak ya udah lo bakal tinggalin gitu kan. Ya di sisi lain emang ada pabrik yang tutup itu nggak bisa ini juga sih, emang ada sih kayak gitu. Terutama hotel itu lumayan paling kena dampaknya. Karena kan pariwisata udah nggak ada. Cuman yang aku lihat karyawan-karyawan tuh mereka yang udah kemudian di PHK, mereka banyak survive dengan online, itu sangat membantu. Ada yang kemudian jualan, kemudian dia akhirnya belajar nih bikin jualan macam-macam lah, kuliner apa, terus kemudian jasa apa, akhirnya bisa belajar dan survive, dan bahkan lebih gede lagi ketika dibanding mereka dari karyawan banyak kayak gitu. Betul. Jualannya pun ini lewat Instagram, kemudian lewat Tokopedia macam-macam dan lewat BA Group itu sekarang laris tuh, tiap hari baca jualan ini, seneng sih lihat mereka berkembang dengan teknologi. Karena kita nggak nyangka juga ya beberapa teman yang mungkin kelihatannya gaptek ternyata mereka udah piawai tuh, jago banget main IG-nya udah tahu cara untuk pasang ads atau apa, mereka udah tahu gitu. Seenggaknya mereka udah tahu maintain sosial medianya untuk kayak apa gitu, dan itu benar-benar kayak ya pembelajaran untuk ini sih, untuk jadi ibaratnya apa sih, entrepreneur tapi berbasis teknologi kan. Ibaratnya ya sekarang kita dengan kayak teknologi sekarang kan jualan nggak perlu buka toko. Nah, gue ada cerita. Jadi gue kebetulan selama pandemi kan sering banget tuh ibaratnya dukung gerakan UKM, kita beli online segala macam. Nah, salah satu yang ada sukses story itu salah satu penjual nasi biryani. Jadi dia itu orang India asli, nggak bisa balik ke India karena lockdown kan India. Ya jadi dia akhirnya karena nggak bisa balik. Dia kayak terlantar, akhirnya dia coba bikin nasi biryani. Sekarang punya 2 toko cuy, 2 toko offline. Tadi dia cuma jualan tuh cuma kayak nyetar di mana-mana gitu. Nah itu jadi itu dalam hitungan bulan, maksudnya ya berarti kan memang apa ya, membuka peluang macam-macam ya kalau untuk teknologi, dan itu disadarinya sekarang gitu. Orang makin melek, harus jualan online. Gue dulu susah banget loh ngeyakinin temen untuk udah lo toko lo tutup aja, dibandingin lo jualan online gitu kan, enggak puyeng belajar ya. Sekarang mau nggak mau kan memaksa gitu. Jadi mau nggak mau udah lo harus belajar, terus juga ikut apalagi banyak webinar tuh yang gratisan kan. Sekarang untuk lo tinggal kayak gitu, YouTube juga banyak itu gitu. Mungkin karena sekarang pandemi itu karena pandemi kita jadi mengurangi intensitas untuk keluar rumah, pada akhirnya kita cari makanan tuh ya
di GoFood dan atau mungkin siapa yang mengira kita sekarang buka e-commerce tuh cari makan gitu kita bisa pakai metode same day, instan, pakai Gojek atau Grab. Mungkin itu juga yang bikin UMKM yang cuman online ini sama akhirnya bisa laku karena kita sekarang banyak nyarinya di handphone. Itu dia. Apalagi emang di sosial media pun digerakkan untuk lebih banyak membeli kayak gitu-gitu. Dan kayak mungkin di Twitter ada beberapa influencer kayak ayo drop sekarang link kalian yang jualan di sini gitu. Misalnya kita pada lihat gitu, pada beli, saling dukung. Lumayan sih memang untuk UMKM. Dan memang ada beberapa teman tuh yang bisa dibilang cukup berhasil di situ gitu menjualan dan upgrade produknya juga kerasa banget. Mungkin dari dulu jual cuma produk A terus jadi A, B, C gitu kan. Jadi kelihatan lah ibaratnya bisa dibilang tuh teknologi itu benar-benar kayak kepake banget lah selama pandemi ini ya. Jadi kayak benar-benar kayak optimal lah. Kita semua mau nggak mau karena harus menggunakan teknologi ya sekarang maksudnya untuk maksudnya supaya kita bisa survive. Memang survival mode banget sih tahun 2020 ini. Makanya gue gak kebayang misalkan kalau pandemi ini terjadi sebelum era smartphone, gue gak kebayang sih. Kita disuruh lockdown, kita bingung mau apa ya. Maksudnya sementara orang yang nggak semua orang itu paham bercocok tanam gitu kan. Cuma di sisi lain mungkin peredaran hoaxnya nggak. Itu minusnya. Itu minusnya sih. Itu minusnya karena apalagi kan ya balik lagi ya Indonesia itu kan termasuk negara paling aktif menggunakan sosial media gitu kan. Dan literasinya rendah. Literasi bacanya itu sialnya literasinya rendah. Jadi begitu dikeluarin kabar begini tanpa cek itu langsung aja percaya gini gitu. Bahkan ya gitu dari yang kita jelasin dan dia tuh udah percaya banget bahwa itu infonya benar gitu kan, agak susah dijelasin. Sekarang kalau grup ini kan dari WA udah pada percaya. Percaya. Makanya itu kayak era post-truth ya. Jadi orang lebih percaya sosial media dibandingin media yang kredibel gitu. Maka mereka tuh yang percaya hoax biasa cenderung musuhi media kredibel. Jadi lebih kayak cuman penyebar hoax tuh makin pinter. Jadi kalau misalkan di WA tuh isinya hoax tapi di bawahnya sumber .com gitu. Karena .com nggak ada kayak gitu. Jadi dan dia nggak ngasih link. Mereka seolah biar percaya nih .com gitu. Padahal mereka nggak ada berusaha gitu. Nggak ngasih link terus juga ada duplikasi website gitu. Misalkan gizmologimania.com gitu tiba-tiba jadi gitu kan. Itu pakai logo gizmologi atau apa gitu. Dan orang yakin aja bahwa ini bener deh gizmologi kok gitu. Padahal domainnya beda gitu. Dia cuma mengcopy. Terus ketika dikoreksi pihak yang ngasih hoax bilangnya nggak ada salahnya untuk berjaga. Jadi gitu sih. Dan apesnya nih ya, maksudnya apesnya lagi kan kita selama ini menyangka bahwa yang paling banyak itu adalah hoax untuk yang politik, tapi justru yang kesehatan tuh juga banyak. Apalagi dari pandemi gitu udah mulai itu yang metode aneh lah, makan cacing lah ini itu udah mulai berkeliaran tuh makin banyak. Dan kesehatan emang dari dulu tuh termasuk paling besar. Termasuk yang penggunaan obat obat B dan ya makanya sih teman-teman sih kalau bisa kalau nerima kabar-kabar mengenai kesehatan atau apa, kalau nggak sumber yang kredibel jangan langsung percaya gitu kan. Dan problemnya lagi di Indonesia penyebaran hoax itu lebih cepat dibandingin klarifikasinya gitu. Betul. Begitu orang menyebar hoax mungkin dapat share 1000 atau likes-nya sekian ribu, tapi begitu ada klarifikasinya, berita benernya, informasi yang valid 100 gitu. Kesian gitu kan. Dan kadang-kadang juga dari upaya yang orang nyebar itu juga nggak ada gitu untuk meluruskan itu kan. Maksudnya sorry tadi informasi salah, cenderung diemin aja gitu kayak udah membiarkan isu jadi bola jadi bola liar gitu kan. Jadi isu liar gitu. Jadi ya pokoknya itulah yang maksudnya yang menjadi problem di sosial media. Terus juga apalagi ya mungkin pornografi kali ya yang paling di mana Indonesia juga tertinggi juga kan untuk yang mungkin susah sih ini. Itu udah susah ya katanya ini ya untuk Indonesia itu government yang Kominfo katanya kerjasama sama ini untuk sensor inilah sama kalau masa Bigo Live ya, itu gimana ya kabarnya untuk yang kan Bigo bahwa si pemerintah itu memanfaatkan sensor tertentu atau apa teknologi tertentu untuk mengurangi pornografi ya. Tapi itu nggak tahu, justru gue lihat malah mungkin banyak orang yang mager kali di rumah ya, kayak konten porno itu makin banyak ya. Dan gue herannya tuh orang yang dulu yang orang awam yang
nggak pernah share bokep kan, tiba-tiba di Sapa Niko, lu rajin banget sih banget gitu. Ya, karena dia terlalu banyak menerima informasi itu ya, jadi dan ya istilah-istilah kayak open BO atau apa tuh makin populer itu gitu kan. gitu. Iya, jadi dan salah satu media sosial yang lumayan populer dia nggak ada filter kayak itu. Iya, nggak ada filter. Jadi yang gampang aja kita buka. Di setiap ada trending apa nggak ada hubungan, ada muncul selalu yang loh kok ini ada ini sih. Karena media sosial itu dia kayaknya membiarkan anonim bekerja sih. Iya, jadi beda kayak yang ibunya ibaratnya yang penting gue ada user aktif gitu. Gue udah amat ya lo kata. Iya, dan dia tahu juga karakter pemerintah Indonesia itu yang enggak ke situ gitu. Sementara banyak kadang-kadang ya ada gue merasa sih ada tebang pilih untuk aplikasi tertentu gitu. Maksudnya ketika aplikasi A ini begitu ngelakuin kesalahan langsung di ini. Tapi sementara yang B gitu yang udah jelas-jelas secara kasat mata pelanggaran yang biasa bertabrak gitu, tapi nggak ditindak gitu kan. Jadi ini kadang-kadang ini PR juga buat pemirsa sih kalau bisa, maksudnya untuk lebih tegas ya. Iya, lebih tegas dan adil gitu. Jangan sampai karena ada aplikasi tertentu yang lagi booming itu yang disorot gitu. Sementara aplikasi yang lain yang existing tapi dia itu sama bahayanya atau malah lebih bahaya didiemin gitu kan. Kita kan bisa banget tuh kayak Telegram sampai si Pavel Durov sampai kesini kan aplikasi. Padahal kan di luar itu juga banyak juga yang ibaratnya yang lebih bahaya gitu kan. Dan lebih bahaya dan gak ada etikat untuk memperbaiki itu kan. Itu jadi ibaratnya selama pandemi ini justru ya itu peredaran hoax banyak juga, terus pornografi juga banyak, mungkin banyak juga yang mager ya. Mungkin juga ada kayak mungkin ini bagian dari kan salah satu platform pornografi itu ngasih gratis ya. Dia pun nggak bisa diakses di sini ya, tapi kan kekuatan VPN udah makin pinter ya. Makanya itu sih, jadi lebih di situ. Tapi menurut gue yang lumayan berkurang tuh bajakan sih. Sekarang kayaknya orang nonton bajakan tuh udah sangat turun. Karena streaming juga udah makin banyak dan harganya pun terjangkau. Apalagi nggak ada diskon udah nggak ada, udah mau nggak mau dari situ sekarang. Dan gue seneng sih. Dulu tuh gue agak maksudnya gue tuh langganan Netflix itu kayak ya udah sekedar buat nonton. Tapi sekarang tuh Netflix tuh udah mulai banyak film-film yang original sama film-film bioskop yang baru sebulan atau mungkin 3 bulan di bioskop tuh udah masuk gitu. Yang mungkin 2 kali penonton itu ada gitu. Itu sih. Dan film-film yang lama-lama yang kayak box office tahun 90 tuh dimunculin gitu kan. Itu salah satu yang bisa nostalgia. Iya, gitu. Jadi itu sih. Dan memang momennya pas banget nih. Pandemi orang udah mulai pokoknya memang mengubah perilaku lah. Orang tuh udah mulai kebiasaan untuk sekarang mungkin gue yakin lah untuk koneksi internet orang Indonesia itu sekarang itu udah banyak di video gitu. Dan memang udah ada kecenderungan tinggi sih. Hampir 80%. Sekarang juga mungkin lebih tinggi lagi gitu. Karena orang dan juga tren drakor gitu kan. Berarti gue aja yang nggak pernah drakor tidak nonton gitu kan. Berarti gitu, jadi karena kebawahan ini apaan sih gitu kan. Akhirnya ikut nonton. Iya, ikut nonton gitu. Oh gini. Jadi memang apa ya, mengubah banget untuk yang teknologi. Terus juga operator kan juga banyak bekerja sama platform gitu kan. Kayak Disney Plus tuh ibaratnya kayak udah diambil dua nama eksklusif sama Telkomsel, bahkan paket harga pre-ordernya udah ada sebelum peluncuran gitu kan. Ya itu sih, jadi dan bagusnya kemarin Mulan baru ya itu yang ditunggu trailer udah muncul tapi nggak muncul di bioskop sampai bannernya itu masih ada di salah satu mall di Jakarta. Jangan masih ada. Iya, jadi itu sih benar-benar ngubah banget kebiasaan untuk bekerja, entertainment, terus produktivitas itu udah teknologi udah kepake banget lah sekarang. Dan ini efek dari pandemi ya. Jadi benar-benar ngubah gaya hidup gitu. Pokoknya teman-teman Gizmo, kita tutup dulu ya untuk video Kaleidoskop 2020 ini. Nanti membicarakan tren di 2021 seperti apa. Nanti kita lanjutin lagi mungkin di video-video berikutnya, pembahasannya lebih menarik lagi. Oh iya, jadi selain kalau teman-teman misalkan
lagi nyetir atau apa mau dengerin ini bisa di podcast kita karena kita ini juga ada podcastnya ya, di Gizmologi di Spotify. Jadi itu aja. Gue Cawir pamitan. Bambang. Saya Pras. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.